Pemirsa, razia protokol kesehatan di kawasan Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat diwarnai protes sejumlah pelanggar. Tak hanya itu, sejumlah pelanggar juga kedapatan berupaya kabur dari razia. Kalau Bapak mau debat kita jangan lagi duduk itu. Pengemudi ojol ini tak terima saat terjaring razia protokol kesehatan di kawasan Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat. Ia berdalih telah mengenakan masker yang dinilai petugas tidak sesuai aturan. Pelanggar ini pun nekat berusaha tancap gas menghindari sanksi, namun aksinya terhalang oleh petugas. Tak hanya pengemudi ojol, petugas juga merazia pengguna jalan yang tak tertib mengenakan masker. Setidaknya 25 pelanggar terjaring razia. Mereka lantas dijatuhi sanksi sosial menyapu jalan dan fasilitas umum. Pelanggar yang terlihat menerobos para petugas, blokade petugas, dia beralasan karena buru-buru. Dan terlihat juga tadi satu pelanggar sudah menggunakan kaca helm. Namun terlihat dengan petugas tidak menggunakan masker dengan baik dan benar. Seperti itu. Sanksi-sanksi apa aja yang diberikan, Bang? Sanksi yang diberikan di sini ada 2 sanksi, yaitu sanksi sosial dan sanksi denda. Razia protokol kesehatan di masa PPKM Mikro perpanjangan akan terus digelar petugas demi menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan karyawan dan tenaga kesehatan di RSUD Pariaman berunjuk rasa. Mereka menuntut pembayaran insentif COVID-19 yang tertunggak. Inilah aksi unjuk rasa yang digelar puluhan karyawan dan tenaga medis di RSUD Pariaman, Sumatera Barat. Mereka menuntut insentif dan jasa layanan medis yang tertunggak, termasuk bagi tenaga kesehatan khusus COVID-19. Mereka juga menuntut pembayaran obat-obatan untuk pasien BPJS yang tidak terpenuhi. Mengenai pembayaran jasa pelayanan, karena jasa pelayanan ini ternyata sudah dibayarkan oleh BPJS sampai bulan November 2020. Cuman kenyataannya kami hanya dibayar sampai Maret 2020 dan hanya 50%. Kemudian kedua, insentif dokter spesialis itu tidak dibayar sejak bulan Maret 2020, Pak. Terakhir sekarang udah Maret 2021, udah 1 tahun. Kemudian yang ketiga, insentif COVID yang dijanjikan dulu tepat waktu tidak dikasih sampai sekarang, padahal sekarang sudah bulan Maret. Tanggapi tuntutan massa, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat menyatakan tertunggaknya insentif bagi tenaga kesehatan dipicu anggaran rumah sakit yang tak mencukupi. Ya, anggaran yang ada itu tidak mencukupi di 2020, karena kan memang dinamika pelayanan di 2020 kan berbeda ya, dengan adanya COVID, dengan pasien khusus COVID, di rumah sakit COVID, dinamikanya begitu. Bukan kali pertama pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan COVID-19 tertunggak. Tenaga kesehatan di sejumlah daerah telah merasakan insentif yang menjadi hak mereka tertunggak atau bahkan tidak bisa dicairkan. Apalagi muncul wacana pemangkasan anggaran insentif tenaga kesehatan. Hal ini terlontar dalam rapat Presiden dengan jajaran menteri terkait penanganan COVID-19. Pemotongan anggaran terlontar karena anggaran di Kementerian Keuangan sudah melampaui batas maksimal yang disepakati bersama DPR. Saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif nakes. Dengan demikian, insentif tetap sama diberlakukan di tahun pada tahun 2021 ini. Sama dengan diberikan di tahun 2020. Ini yang mungkin kami tegaskan untuk menjawab kemudian tulisan, kemudian pertanyaan dari para media dan juga kepada publik. Setahun sudah pandemi menghantam negeri, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 terus berjuang tak kenal henti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang gugur di tengah bakti mengatasi pandemi. Karenanya sudah sepantasnya hak mereka dipenuhi, mengingat mereka lah yang setiap saat bergulat dengan risiko terpapar dan tertular COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga besar Korps Brimob Polri selenggarakan donor darah dan plasma konvalesen hari ini di Makobrimob Depok. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Perhimpunan Donor Darah Indonesia dan PMI Jakarta. Inilah kegiatan donor darah dan plasma konvalesen di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Targetnya 150 kantong darah
dan 8 kantong plasma konvalesen dapat terkumpul dalam kegiatan ini. Donor darah kali ini merupakan inisiatif PDDI yang tergerak akibat menipisnya stok darah di tengah pandemi COVID-19. Bahwa PDDI bekerja sama tadi dengan kementerian dan lembaga, dan kebetulan kalau kementerian lembaga kan setiap hari ulang tahunnya atau menjelang 17 Agustus dan sebagainya melakukan. Jadi saya pikir bahwa kesadaran untuk donor darah ini sudah bagus. Donor konvalesen hari ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Makobrimob Depok. Sekitar 200 penyintas COVID-19 di Makobrimob dan 8 orang yang telah lolos screening menjalani donor plasma konvalesen. Tadi sudah saya sampaikan, ini perdana, kami sudah punya konsep di Korbrimob ini kita membentuk Satgas Plasma Konvalesen Korbrimob Polri. Kebetulan penyintas di Mako Korbrimob ini cukup banyak. Donor darah menjadi kegiatan rutin para brigade mobil sebagai wujud nyata kontribusi Polri dalam bidang kemanusiaan. Seluruh kantong darah yang terkumpul ini akan menjalani tes terlebih dahulu. Setelah dipastikan bebas dari sejumlah virus, kantong-kantong darah akan disalurkan ke rumah sakit di Jakarta. Dari Depok, Jawa Barat, Rina Anggraini, Eri Rebecca, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan taksi terbang dengan tarif puluhan juta rupiah tersedia di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemana saja rutenya? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.